Hai pemirsa Presiden Sport, kali ini Eva lagi ada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan mengawali berita sepak bola, hari ini Eva bakalan ngasih kalian seputar sepak bola dunia nih. Nah, berita yang pertama datang dari Lazio. Cukup Lazio 4-0, Chievo pimpin klasmen. Nih, Chievo Verona masih sempurna dalam dua laga awal Serie A musim ini. The Flying Donkey ini bahkan memimpin setelah mencukur Lazio dengan skor telak 4-0. Wah, seru sekali ya. Chievo Verona masih sempurna dalam dua laga awal Serie A musim ini. The Flying Donkeys kini bahkan memimpin klasemen setelah mencukur Lazio dengan skor telak 4-0. Menjamu Lazio di Stadio Marcantonio Bentegodi, Senin 30 Agustus 2015 dini hari waktu Indonesia Barat. Chievo membuka skor pada menit ke-13 melalui gol Riccardo Menghiorini. Usai menerima umpan dari Walter Birsa, Menghiorini melepaskan tembakan yang kemudian berubah arah setelah mengenai Santiago Gentiletti. Kiper Lazio, Ettore Berisha, pun tak kuasa menyelamatkan gawangnya. Alberto Paloschi menggandakan keunggulan Chievo pada menit ke-30. Dia yang berdiri bebas di mulut gawang menanduk bola yang diumpankan oleh Menghiorini. Pada menit ke-45, Birsa membawa Chievo unggul 3-0. Tendangan bebasnya mengarah ke pojok atas gawang Lazio dan tak bisa dihentikan oleh Berisha. Paloschi akhirnya memantapkan kemenangan Chievo saat pertandingan memasuki menit ke-68. Mantan pemain AC Milan itu menuntaskan umpan matang dari Birsa untuk menjebol gawang Lazio. Berkat kemenangan ini, Chievo mengoleksi poin 6 dari dua laga. Mereka unggul selisih gol atas Torino, Inter Milan, Sassuolo, dan Palermo yang punya jumlah poin sama. Lazio berada di urutan ke-13 dengan poin 3. Nah, pemirsa Presiden Sport, berita yang kedua masih datang dari sepak bola dunia tentunya ya. Saat ini tak ada lagi tempat untuk Alessandro Mantri di AC Milan. Aduh, sayang sekali nih ya. Milan telah meminjamkan striker berusia 31 tahun ini ke Lazio. Dan musim ini Mantri akan dipinjamkan ke Genoa dan ke Juventus. Nantinya striker ini akan menjadi penentu kemenangan Juve dan Lazio di Coppa Italia. Tak ada tempat untuk Alessandro Mantri di AC Milan pada musim ini. Milan telah meminjamkan striker berusia 30 tahun ke Lazio. Milan membeli Mantri dari Juventus pada musim panas 2013. Namun, Mantri gagal bersinar dan langsung dipinjamkan ke Fiorentina di bursa transfer musim dingin 2014. Pada musim lalu, Mantri dipinjamkan ke Genoa dan Juventus. Ia menjadi penentu kemenangan Juve atas Lazio di final Coppa Italia. Untuk musim ini, Mantri akan menjalani masa peminjaman di Lazio. Dia terpinggirkan di Milan menyusul kedatangan Luis Adriano, Carlos Bacca, dan Mario Balotelli. Selain meminjamkan Mantri ke Lazio, Milan juga melepas Cristiano Zaccardo. Pemain berposisi bek itu telah bergabung dengan tim promosi Carpi dan dikontrak selama 2 tahun. Nah, Sobat Presiden Sport, berita yang kedua masih dari laga Italia nih ya. Napoli diimbangi Sampdoria. Fiorentina kalah dari Torino. Napoli membuang keunggulan 2 gol untuk memetik hasil imbang 2-2. Napoli membuang keunggulan 2 gol untuk memetik hasil imbang 2-2 kala menjamu Sampdoria. Sementara itu, di laga lainnya, Fiorentina takluk 1-3 saat bertandang ke Torino. Napoli menjamu Sampdoria di San Paolo, Senin 31 Agustus 2015 dini hari waktu Indonesia Barat, dengan misi kemenangan perdana musim ini. Sebelumnya mereka dikalahkan Sassuolo 1-2 di pekan pertama. Laga tampak berjalan sesuai harapan tuan rumah, ketika Gonzalo Higuain membawa mereka unggul 2-0 langsung, melalui gol yang dicetak di menit ke-9 dan 39. Pada gol pertama, Higuain yang tak terkawal menerima umpan terobosan Lorenzo di dalam kotak penalti. Dalam suatu kesempatan, dia langsung menyepak bola dan menaklukkan kiper Sampdoria, Emiliano Viviano. Proses serupa mengantarkan Higuain pada gol kedua. Kali ini, dia meneruskan umpan terobosan Alan ke sisi kanan dalam kotak penalti Sampdoria. Namun, Sampdoria tak menyerah begitu saja. Di menit ke-56, mereka mendapatkan angin segar saat Raul Albiol menjatuhkan Fernando di dalam kotak penalti.
Wasit pun menunjuk titik putih. Eder yang maju sebagai Algojo sukses menaklukkan PP Reina. Hanya beberapa menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Eder menggandakan keunggulan timnya. Di sisi kiri, dia mengecoh Albiol dan kemudian menaklukkan Reina lewat sepakan terarah. Nah, sobat pecinta Presiden Sport, berita yang keempat datang dari Juventus. Juventus resmi datangkan Hernanes. Juventus resmi mendatangkan gelandang yang sebelumnya bermain di Inter. Oleh Juventus, gelandang berusia 30 tahun ini dikontrak selama 3 tahun. Sebelumnya, Juventus sempat dikabarkan mengincar Julian Draxler. Namun pemain asal Jerman itu akhirnya bergabung dengan VfL Wolfsburg. Juventus resmi mendatangkan gelandang yang sebelumnya bermain untuk Inter, Hernanes. Oleh Juventus, gelandang berusia 30 tahun dikontrak untuk 3 tahun. Seperti dikabarkan oleh Football Italia, Juventus membayar 11 juta euro kepada Inter untuk memboyong Hernanes. Inter juga bisa mendapatkan tambahan 2 juta euro, tergantung dari performa Hernanes bersama Juventus. Beberapa jam sebelum transfer tersebut rampung, CEO Juventus, BP Marotta, telah mengonfirmasi lebih dulu. Namun, kala itu, Hernanes masih harus menjalani tes medis. Hernanes diharapkan Juventus bisa menjadi gelandang kreatif di lini tengah mereka. Sebelum ini, Juventus sempat dikabarkan mengincar Julian Draxler. Namun, pemain asal Jerman itu akhirnya bergabung dengan VfL Wolfsburg. Selain Hernanes, Juventus juga mendapatkan Mario Lemina dari Olympique Marseille. Gelandang berusia 21 tahun tersebut dipinjam selama 1 musim dengan opsi kepemilikan permanen di akhir musim. Nah, pemirsa Presiden Sport, tadi kita sudah membahas berita tentang sepak bola dunia dan kita beralih ke sepak bola Indonesia. Menang 3 gol tanpa balas, PSM pimpin klasmen grup D. PSM Makassar mengikuti langkah Pusmania Borneo FC untuk melewati laga pertama di grup G dengan kemenangan. Kendati bermain dengan 9 orang menghadapi Perseges Gresik United, PSM sukses membekukan kemenangan 3-0. Dengan hasil ini, PSM memimpin grup D dengan poin 3. PSM Makassar mengikuti langkah Pusamania Borneo FC untuk melewati laga pertama di grup D. Kendati bermain dengan 9 orang menghadapi Perseges Gresik United, PSM sukses membekukan kemenangan 3-0. Sebelum pertandingan, pelatih Perseges, Lestiadi, mengaku realistis. Ia tidak mau muluk-muluk mengincar kemenangan di laga pertandingan tersebut. Menurutnya, hasil imbang saja sudah cukup bagus untuk Perseges. Tapi, keinginan Lestiadi tersebut tidak tercapai. Mantan asisten pelatih klub PSM itu harus menyaksikan timnya dibekuk 3 gol tanpa balas. PSM unggul 1-0 ketika pertandingan memasuki menit ke-26 lewat tendangan penalti Samsul Khairuddin, menyusul pelanggaran yang dilakukan terhadap Ferdinand Sinaga. Setelahnya, Aditya Putra membawa PSM unggul 2-0 pada menit ke-52. Ketika itu, PSM sudah bermain dengan 10 orang setelah Iqbal Samad mendapatkan kartu merah via kartu kuning kedua menjelang babak pertama berakhir. Kemenangan PSM pun disempurnakan lewat gol penalti Ferdinand pada menit ke-68, menyusul handball yang dilakukan Agus Nova, dan PSM harus kehilangan 1 pemain lagi setelah Hendra Wijaya mendapatkan kartu kuning kedua. Namun, skor 3-0 tetap tidak berubah. Dengan hasil ini, PSM memimpin grup D dengan koleksi nilai 3. Di posisi kedua ada Pusamania Borneo FC yang sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Persipasi Bandung Raya. Nah, pemirsa Presiden Sport, tadi udah evaluasi berita-berita seputar sepak bola, basket, dan tenis ya. Nah, Eva bakal balik lagi ngasih informasi selengkapnya tentang olahraga dunia maupun Indonesia. Jangan kemana-mana, hanya di Presiden TV.